pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini atau hari ini, yaitu yang tertulis dalam Yesaya 60 ayat 10. Saya akan membacakan untuk kita seluruhnya. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, firman Tuhan yang betul-betul dan sangat kita renungkan pada hari ini adalah Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Bapak Ibu, sebagai seorang bapak atau seorang ibu atau bahkan seorang orang tua yang dipercayakan Tuhan kepada kita, saya mau bertanya buat Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu jikalau sedang marah kepada anak-anak oleh karena tingkah laku anak-anak, apakah Bapak Ibu malah menjadi mendendam atau bahkan tidak mencakapinya seumur-umur? Mulai waktu dia kecil mungkin melakukan kesalahan, apakah sampai besar kita terus mendendam atau tidak mencakapinya atau tidak mengasihinya? Saya pikir Bapak Ibu sebagai hati nurani seorang ibu atau bapak, tidak ada orang tua yang mendendam kepada anak-anaknya. Atau bahkan di kecil dia melakukan kesalahan, sampai besar orang tua tidak ada yang menyimpan masalah dari kecil sampai besar. Benarkah demikian Bapak Ibu? Jikalaupun ada orang tua yang demikian, ingat dan ketahuilah Bapak Ibu, bagaimana Allah kita yang sungguh luar biasa. Dia adalah Allah yang sering dikecewakan oleh anak-anaknya. Dia adalah Allah yang sering dikecewakan oleh bangsa Israel. Bagaimana Allah menaruh sepenuh hatinya kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa itu selalu mendukakan hati Tuhan. Selalu saja mendukakan hati Tuhan. Maka pada ayat ini dikatakan dan diberitahukan kepada kita, bangsa Israel telah dibawa pulang oleh Allah dari pembuangan di Babel, Bapak Ibu. Kita mengetahui bahwasanya ketika bangsa Israel tidak lagi mengindahkan perkataan Tuhan, lalu Tuhan menghukum mereka dengan membuang mereka di pembuangan Babel, maka saat itu perasaan atau keadaan yang sakit dan menyakitkan terjadi kepada bangsa Israel. Bagaimana mereka yang dulunya adalah bangsa yang merdeka, tetapi menjadi bangsa budak di negeri orang asing. Bagaimana mereka harus membayar upeti kepada raja-raja, atau bahkan mereka harus membayarnya dengan, mereka harus menjadi pekerja paksa atau rodi kepada bangsa yang tidak mengenal Allah itu sangat mendukakan hati mereka, itu sangat menyakiti hati mereka. Itu merupakan pengalaman pahit dari bangsa Israel. Lalu Tuhan berkata kepada bangsa Israel, pembalikan akan terjadi. Ketika kamu kerja paksa di negeri orang lain, ingatlah kata Tuhan. Dikatakan di sana, orang-orang asing akan membangun tembokmu. Tuhan akan memutarbalikkan keadaan yang sebelumnya Israel menjadi pekerja bagi orang lain. Tetapi ketika Allah telah memberikan pengampunan kepada bangsa Israel, Allah membalikkan keadaan, yaitu orang-orang asing itu yang membangun tembok-tembok daripada Yerusalem, Bapak Ibu. Lalu raja-raja mereka akan melayani engkau, bahkan raja-raja yang ditakuti atau raja-raja negeri asing itu yang ditakuti oleh rakyatnya atau orang-orang sekitar akan melayani engkau. Engkau yang katakan di sana adalah bangsa Israel. Ini sungguh luar biasa. Allah mampu membalikkan keadaan, Bapak Ibu. Sekarang saatnya kita meyakini dan percaya. Jikalau kita dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh mengerti dan memahami siapa Allah kita, yang Allah yang mengasihi kita itu. Bahkan dikatakan di sana, sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau. Di dalam pembuangan itu bangsa Israel telah dihajar oleh Allah. Tetapi aku telah berkenan untuk mengasihi engkau. Allah mengubah keadaan Israel. Allah memberikan pengasihan kepada bangsa Israel. Saat ini Tuhan memberikan firman yang sungguh luar biasa ini kepada kita Bapak Ibu.
Ibu, mengatakan kepada kita supaya kita tidak meninggalkan Allah yang sungguh luar biasa. Jikalau saat ini oleh karena keberdosaan kita, oleh karena ketegartengkukan kita, oleh karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan, mungkin kita saat ini mengalami berbagai-bagai hal yang tidak dapat kita pungkiri lagi, membuat kita semakin terjerat atau merasakan kepahitan kita pada saat ini. Bapak Ibu, saat ini Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Tuhan mampu membalikkan keadaan kita, Bapak Ibu, yang mungkin kita dulu pekerja paksa atau bahkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dan kita harus lakukan. Maka saat ini Bapak Ibu, saudara-saudariku, datang berbalik kepada Tuhan. Tuhan mampu mengubah kehidupan kita. Tuhan mampu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Maka jangan pernah tinggalkan Allah kita. Jangan pernah meninggalkan atau bahkan mengatakan Allahku tidak bekerja lagi dalam kehidupanku, atau Allahku tidak mengasihi aku lagi. Jangan Bapak Ibu. Katakan saat ini, Allahku sangat mengasihi aku. Yesus Kristusku adalah penyelamatku, dan Roh Kudus yang selalu adalah menghiburku. Aku tetap kuat dan semangat sebab Allahku menguasai kehidupanku. Maka saat ini Bapak Ibu, saudara-saudariku, ingat, yakin dan percayailah sepanjang hidupmu akan sangat diberkati asalkan kita mau percaya dan mau berbalik hanya kepada Allah saja. Yakinkan hati dan pikiran kita, Tuhan Yesus akan memberkati, Tuhan Yesus akan melindungi, dan Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai kita. Amin. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu, mengingatkan kepada kami bahwasanya Engkau adalah Allah kami yang sungguh luar biasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Demikian Engkau kiranya memberkati kami seperti bangsa Israel yang Engkau kasihi. Demikian juga kami adalah orang-orang yang Engkau kasihi. Biarlah kami menerima kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami menikmatinya dengan penuh syukur. Biarlah Engkau Tuhan selalu dan senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ama, ina, dan yang sudah siang, Kau kiranya memberkati mereka, memberkati kami seluruhnya supaya kami tetap setia, taat hanya kepadamu saja. Ini kami Tuhan, ampunkan kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.